Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Aspi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kali ini kita akan membahas seorang pujangga besar dari padang pasir. Beliau merupakan seorang sastrawan yang sangat luar biasa. Bahkan beliau dikatakan bahwa pada masanya tidak ada yang mampu menandingi kehebatannya dalam bersyair. Ya, beliau adalah Abu Nawas. Nah, guys, gue boleh curhat sedikit gak deh? Sosok Abu Nawas ini merupakan tokoh yang bikin gue penasaran. Namanya terkenal di seluruh dunia, tapi gue belum tahu asal-usulnya dan sepak terjangnya di dunia perpuisian dan juga kecerdasannya yang bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, sejak jadi seorang YouTuber pemula, gue jadi lebih tahu tentang tokoh-tokoh mitos dan legenda yang selama ini cuma gue denger namanya aja. Pokoknya jadi YouTuber itu enaknya berkali-kali lipat dah. Ilmu dapat, teman dapat, hobi gue cuap-cuap tersalurkan, dan AdSense juga dapat. Menang banyak ya. Oke lah, jangan berlama-lama lagi. Cepetan kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Aspi Story. Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita, ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi kadi setelah mendengar wasiat ayahnya dengan cara menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan. Ia juga sering ditantang oleh Raja Harun al-Rasyid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh, beresiko, dan bahkan tidak mungkin terjadi, seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja, dan lain-lain. Kelahiran Abu Nawas. Abu Nawas terlahir pada tahun 747 Masehi sebagai anak yatim di kota Ahvaz, Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Sepeninggal ayahnya, Abu Nawas kemudian dibawa ibunya ke kota Basra, Irak. Dia di sana belajar beberapa ilmu agama seperti ilmu hadis, sastra Arab, dan ilmu Al-Quran. Tak lama setelah belajar ilmu-ilmu agama, Abu Nawas bertemu dengan Walibah, Ibnu Habib Al-Asad. Walibah memberikan pelajaran kepada Abu Nawas untuk memperhalus kembali bahasa yang dia gunakan. Dia juga pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Badui, supaya ia dapat memperhalus serta memperdalam kesusastraan bahasa Arabnya. Oleh karena itu, tak lama kemudian Abu Nawas terkenal sebagai seorang sastrawan cemerlang. Abu Nawas dengan cepat menjadi terkenal karena puisinya yang jenaka dan lucu. Tidak berhubungan dengan tema-tema tradisional seperti tema padang pasir, tetapi berbicara tentang kehidupan kota dan menyanyikan kegembiraan, meminum anggur, serta cinta dari anak laki-laki muda dengan humor nakal. Puisi pujiannya yang berisi puji-pujian memungkinkannya untuk ikut mendukung Khalifah Harun al-Rasyid, dan ia juga mengaitkan dirinya dengan keluarga Wazir Barmak yang saat itu berada di puncak kekuasaan mereka. Akhirnya dia pun dipercaya sebagai orang kepercayaan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Guys,
Walaupun Abu Nawas kita kenal sebagai pujangga yang hebat, namun beliau memiliki masa lalu yang kelam guys. Meski Abu Nawas pernah mendapat pendidikan agama, Abu Nawas semasa mudanya adalah seorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan berpesta pora. Ia adalah seorang pemabuk berat. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang dia ciptakan di saat mudanya dulu. Syair-syairnya pada masa itu lebih bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam mencipta syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Hingga pada suatu saat ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang kafilah Bani Mudar, dia dihukum karena membuat khalifah murka. Karena isi puisi itu sangat menyinggung sang khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang taubat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Syair kesusastraan Abu Nawas. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu sastrawan yang terbesar dalam literatur Arab klasik. Dia mempengaruhi banyak sastrawan generasi kemudian termasuk Omar Khayyam dan Hafiz, yang dimana keduanya adalah penyair dari Persia. Di antara puisi-puisinya yang paling terkenal adalah beberapa yang mengejek tema konvensional, yaitu nostalgia untuk kehidupan orang-orang Baduy, dan dengan antusias memuji kehidupan yang diperbaharui di Baghdad sebagai perbedaan yang kontras. Dan dia adalah salah satu orang yang menemukan bentuk sastra mu'amma. Puisi-puisinya sempurna secara tata bahasa dan didasarkan pada tradisi Arab. Abu Nawas juga suka membuka skandal masyarakat dengan secara terbuka menulis hal-hal yang dilarang oleh Islam. Tema dari puisi tersebut umumnya adalah tentang kehidupan kota. Tema utamanya adalah cinta, anggur, anak laki-laki dan perburuan, kebebasan, tetapi juga kecemasan akan kematian dan penuaan. Pikiran kritisnya berubah terutama terhadap institusi keagamaan. Karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab yang dimulai pada masa Bani Umayyah, yaitu antara tahun 661 sampai 750 Masehi, dan jatuh tempo di bawah kekhalifahan Abbasiyah pertama. Ia dianggap sebagai seniman penting gerakan ini, yang menganggap puisi sebagai ekspresi bebas dan langsung, dan bukan sebagai pengulangan pola bahasa klasik dan blok bahasa. Abu Nawas dalam budaya Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, nama Abu Nawas dikenal terutama karena kelihayan dan kecerdikannya melontarkan kritik-kritik tetapi dibungkus humor. Sesungguhnya ia sendiri adalah seorang sufi, intelektual sekaligus seorang penyair yang hidup di zaman Khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad pada tahun 806 sampai 814 Masehi. Namun jangan salah guys, tokoh Abu Nawas di Indonesia seringkali disalahpahami sebagai tokoh sufi satirikal yang bernama Nasruddin. Kedua tokoh tersebut nyatanya adalah orang yang berbeda dan hidup di masa yang berbeda. Abu Nawas hidup di kota Baghdad pada abad ke-8 Masehi di masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Amin. Pada masanya Abu Nawas lebih terkenal dengan karya sastra puisinya daripada kehidupan sufi dan humornya. Sedangkan Nasruddin Hoja hidup di Turki pada abad ke-13 Masehi di masa Kesultanan Seljuk Rum. Tokoh yang satu ini lebih terkenal dari sisi humornya, dan dia bukan seorang sastrawan seperti Abu Nawas. Mungkin salah satu hal yang membuat mereka berdua sering disalahkaprahkan adalah karena memiliki banyak persamaan. Baik Abu Nawas maupun Nasruddin, mereka sama-sama seorang sufi yang humoris, dan mereka juga berdua dekat dengan penguasa yang hidup di zamannya. Kisah kecerdikan Abu Nawas. Guys, ini adalah segmen yang pasti kita tunggu-tunggu ya. Cerita tentang kecerdikan Abu Nawas. Yang pertama adalah kecerdikan Abu Nawas
menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Gokil, gimana caranya ya? Ya, pada suatu saat Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Guys, sebagai rakyat yang bener aja ya, masa kalau panas kita ngadu ke raja atau presiden? Karena itu raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Nah ini rajanya lebih edan lagi ternyata. Oke, namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Nah, gue tahu nih siapa orangnya yang paling bisa nih, yaitu Abu Nawas. Waduh, sangat terkenal ya guys. Cepat panggil Abu Nawas kemari, ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini nih Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan atau komplain dari rakyat. Jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia, barangkali hamba bisa membantu. Balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakatnya akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. Nah, gini nih, bagaimana kalau matahari ditangkap aja Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Buset, ini raja stres apa gimana ya? Masa gue suruh nangkep matahari? Dada aja. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Juga sih. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja, karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Ah, Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Gue kalau jadi Abu Nawas mendingan pindah negara aja dah. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Jelas sang raja. Sampai di rumah Abu Nawas mikir terus gimana caranya nih gue bisa lepas dari hukuman raja ya. Gue cari di mana-mana, di Wikipedia, di TikTok, di Google, gimana caranya menangkap matahari. Tapi nggak ada guys. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide-ide untuk menangkap matahari. Aha, aku punya Edi. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap dong Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. Saya minta ember berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, minta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Nih bang,
Kamu lihat kan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ujar Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk menginformasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Lapor raja, Abu Nawas sudah menangkap matahari. Hah? Yang benar menteri. Sang raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Ini raja gokil kali ya. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku. Titah Baginda Raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Aduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya. Sanggah Baginda Raja. Tak percaya benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua. Impal Abu Nawas. Yang benar aja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, saut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita dong. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut benar-benar matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya ya, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Ini, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Kilo Abu Nawas. Tapi akhirnya Baginda Raja mengakui ya, itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Ya, masih banyak sih sebenarnya kisah-kisah kecerdikan Abu Nawas. Ya mungkin bisa lo searching-searching lah. Ya menurutku sih lebih ke apa ya? Dia sebenarnya membela diri lah karena memang apa yang ditugaskan sama dia tuh gak masuk akal. Ya wajar lah dia juga menjawabnya dengan kecerdikannya juga. Oke. Ya bolehlah untuk sekedar hiburan dan juga tambahan informasi buat lo semua ya. Oke guys, mungkin cukup sekian konten kali ini tentang kisah Abu Nawas. Semoga dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat menghibur. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.